fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Marahan Allah itu tergantung kemarahan orang tua. Li'anal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan ini tergantung amalannya. Ketika kita mencari ridho kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan ridhonya. Begitu juga kalau kita bikin marah orang tua, membuat marah orang tua, menyakiti orang tua sehingga marah kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan marah, akan murka. Ini al-jaza min jinsil amal. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Walamma ja'a rajulun yasta'dinu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jihad. Ini ketika ada seorang laki-laki, seseorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat jihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ahayun walidaka?" Maka kedua orang itu masih hidup? Qala na'am. Maka dia menjawab, masih hidup oleh Rasulullah SAW. Qala, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa fihima wajahid." Maka pada keduanya hendaklah kau berjihad. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. La yu'minu di sini adalah kamalul iman. Tidak sempurna ahadukum salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya, au qala li akhihi, atau kata sang rawi li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ala aliman yazidu wa yanqus, namanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu ta'ah, bertambah dengan taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Di antara al-ma'asi itu tadi hasad, ghos, risun, menipu, dulmun, kezaliman, makrun, makar pada saudaranya. Antaktula waladaka khasyata ayakula ma'ak, engkau membunuh anakmu takut, khawatir dia makan bersamamu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tumayun," kemudian apa? Ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, "Antuzaniya bihalilati jarika." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Barakallahu fikum. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya termasuk dosa syirik kalau dia bertobat sebelum matinya. Nah, kaluna subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakumullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kaji Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kita lanjutkan membaca hadis hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Insyaallah yang terakhir sampai itu ya. Wa Nabilah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridallah biridul walidaini, keridhaan Allah ini tergantung keridhaan orang tua. Di dalam keridhaan orang tua, wa sakhatallah bi sakhatil walidaini, dan kemarahan Allah ini tergantung kemarahan orang tua. Hadis ini akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga Ibnu Hibban, juga Al-Hakim. Wa hasanahu Al-Albani rahimahullah fi silsilah hadits shahihah. Ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hadis sahih. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, dalam syarahnya beliau mengatakan, taqaddama fil hadithi alladzi qabla hadza, telah lewat hadis sebelum hadis yang ini, anna uququl ummahat mimma haramallah, bahwasanya durhaka pada ibu
Ini termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa fi hadzal hadis anna ridallah jalla wa ala fi ridal walidain. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha kedua orang tua. Ini jelas dari lafaz hadisnya, ridallah fi ridal walidaini. Maka diambil faedah tadi. Ridha Allah Subhanahu wa taala ini tergantung ridha kedua orang tua. Fa idza arata ayadallahu anka fardi walidaik. Jika engkau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridaimu, maka carilah ridho orang tuamu, kedua orang tuamu. Mintalah ridho kepada kedua orang tuamu. Wa idza arata ayasqatallahu alaik waskhit walidaik. Jika engkau mengharap, menginginkan kemurkaan Allah kepadamu, maka bikin marah kedua orang tuamu. Ini terusan dari lafaz hadis ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Marahan Allah itu tergantung kemarahan orang tua. Li'anal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan ini tergantung amalannya. Ketika kita mencari ridho kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan ridhonya. Begitu juga kalau kita bikin marah orang tua, membuat marah orang tua, menyakiti orang tua sehingga marah kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan marah, akan murka. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Wa hadza yadullu ala idhami haqqil walidain. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar hak kedua orang tua. Hatal kafirin, walaupun kedua orang tua kita adalah orang kafir, kafir agamanya. Qala Allah Ta'ala berfirman ini dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya selama 2 tahun. Nah, di atas kepayahan dan kepayahan. Nah, ulangi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung di atas kepayahan dan kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Artinya berbaktilah, berdoalah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Kepada kamilah tempat kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun wala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak ada ilmunya, wala tuti'huma, maka jangan kau mentaati keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dalilnya.
dan berbuat baiklah kepada keduanya dengan ma'ruf hatal kafirin. Ini kata Syekh Fauzan Allah Ta'ala warah, walaupun kedua orang tamu itu kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan adalah engkau bergauli kedua orang tamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wal walidul kafiru yusahibu fid dunya ma'rufah, maka pada orang tua yang kafir bergauli di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Wa yunfiqu alaihi, dengan memberi nafkah padanya. Wa yuhsina ilaihi, berbuat ihsan, berbuat baik padanya. Wa yubirru bihi, dan berbakti padanya. Lakin kan tapi la yuti'uhu bi maksiatillah, jangan mentaati orang tuamu dalam perkara maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara yang dilarang, diharamkan, dalam hal maksiat, maka la tuti'uhu, jangan mentaati mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, juga Abdul Razak, juga Tabrani. Ini hadis yang sahih. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan pada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam perkara maksiat pada al-khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilarang mentaati perintah orang tua dalam hal maksiat. Jelas dalilnya. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim nahwahu. Orang juga Imam Bukhari Imam Muslim yang semisal dengan hadis tersebut, min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bilang dengan lafaz la ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf, bahwasanya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan hal yang diharamkan, bukan kemaksiatan. Ini jelas wali. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Wali. Sehingga ini dalil untuk tidak boleh mentaati perintah orang tua bil maksiyah, dalam maksiatan, dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang diharamkan. Sehingga at-ta'ah, ketaatan itu bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Walau amaraka waliduka bi tarkis shalah wala tuti'hu. Dicatatkan oleh Syekh, seandainya kedua orang tuamu itu merintahkanmu untuk meninggalkan sholat, maka jangan kau mentaatinya. Lau amaraka antas serba dukhon, autas tari dukhon, fala tuti'hu. Jika mereka merintahkan kepadamu untuk beli adukhon, yaitu rokok. Rokok kan haram hukumnya. Syirbu dukhon ini haram. Merokok itu haram hukumnya. Au tastari dukhon, atau membeli rokok. Fala tuti'hu, maka jangan engkau mentaatinya. Ini kata Syekh.
yang dicontohkan. Di Indonesia ma'ruf, ya, rokok dijual bebas. Nah, kalau mendapati perintah dari orang tua suruh beri rokok, maka wala tuti'hu, jangan mentaatinya. Gimana cara menjelaskan kepada orang tua? Nah, bil ma'ruf, di kalam layinin, dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kalimat-kalimat penjelasan yang jangan sampai menyinggung orang tua kita, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita, dengan penjelasan yang ilmiah, yang logis, adalah dengan cara yang baik, cara yang selembut-lembutnya. Ahwan, Pak, maaf Pak, keyakinan saya rokok itu haram, dengan penjelasan para ulama, dengan dalil seperti ini, adalah. Nah, kemudian penjelasan para dokter juga membahayakan bagi tubuh. Ini diantara bahaya-bahayanya yang ada dalam rokok. Nah, saya kasihan sama bapak, nanti bapak bisa sakit, kata. Nah, kalau rokok memang sudah diharamkan ulama dengan dalil seperti ini, ya bapak bisa berdosa. Nah, saya nanti yang beli juga dosa, karena ta'awun dalam kemaksiatan, bil ismi wal udwan. Nah, barakallahu fikum, dijelaskan dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah, mungkin alhamdulillah kalau diberi hidayah biar meninggalkan rokok. Nah, hadhi maksiyah, karena syirkut dukhon termasuk kemaksiatan. Walaysa hadza minal uquq. Hingga di sini bukan termasuk durhaka dengan orang tua. Ketika kita menolak untuk mentaati dengan disuruh beli rokok atau meninggalkan sholat tadi. Balau atau tahu fil maksiyah soro hadza wal uquq. Bahkan seandainya engkau malah mentaatinya dalam hal kemaksiatan, justru ini termasuk al-uquq, al-uququl walidain, masuk kedurhakaan pada kedua orang tua. Wa 'alaika an tuti'a walidaka bil ma'ruf. Maka hendaklah yang wajib atasmu kau mentaati kedua orang tamu dalam hal yang ma'ruf, yakni ghairi maksiyah, yaitu bukan maksiat. Barakallahu fikum. Nah, hingga sangat jelas. Ata'ah bil ma'ruf wala ta'ah bil maksiyah. Ketaatan itu pada hal yang ma'ruf dan tidak ada ketaatan pada hal kemaksiatan. Dengan dalil tadi. Kata Syekh Allah Ta'ala ra'a ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Walamma ja'a rajulun yasta'dinu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jihad. Ini ketika ada seorang laki-laki, seseorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk berangkat jihad. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ahayun walidaka, apakah kedua orang itu masih hidup? Qala na'am. Maka dia menjawab, masih hidup oleh Rasulullah SAW. Qala, dan Rasulullah SAW bersabda, fa fihima wajahid. Maka pada keduanya adalah kau berjihad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bab birrul walidain. Waradahu ila walidayhi. Maka laki-laki tersebut dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Anak tersebut dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Wa ja'ala birrahu bima minal jihad fi sabilillah. Dan berbaktinya anak tersebut kepada orang tuanya ini menjadi pahala jihad fisabilillah. Termasuk jihad fisabilillah, mendapat pahala jihad fisabilillah. Ini dari lafaz fa fihima wajahid. Pada keduanya hendaklah engkau berjihad. Padahal ala anahu la budak min istidan al-walidaini fil jihad. Maka dalam hadis tadi menunjukkan harus izin kepada kedua orang tua ketika mau berangkat jihad. Qalu, ini para ulama menjelaskan wa hadam fil jihad alladhi wa fardhu kifayah. Yaitu pada jihad yang hukumnya fardu kifayah, wajib minta izin kepada kedua orang tua. La budak minan istidan al walidain. Maka harus untuk minta izin kepada kedua orang tua. Amal jihadul ladzi wa fardhu ainin fala yusta'danu al-walidain. Adapun jihad yang hukumnya fardu ain, maka tidak perlu minta izin kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Hingga yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah jihad yang fardu kifayah. Nah, barakallahu fikum. Ini besarnya hak kedua orang tua kita. Itu lafaz hadis ridallah bi ridal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Nah, itu diantara beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wara'. Itu yang pertama tadi adalah hakul walidaini kabirun. Hak kedua orang tua itu sangat besar. Barakallahu fikum. Juga yang kedua, isbat sifat ridho wal ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala jaliku bijalalihi wa azamatihi, yaitu menetapkan sifat ridho dan marah bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak boleh disamakan dengan sifat makhluknya. Yaliku bijalalihi wa azamatihi. Ini jelas dari lafaz ridallah. Kemudian suhullah atau sakhatullah. Ini menunjukkan ditetapkan oleh para ulama, yaitu sifat ar-ridha wal ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga tadi al-jaza' min jinsil amal.
balasan itu sesuai dengan amalannya. Barakallahu fikum. Ketika kita membuat ridho kedua orang kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Itu juga sebaliknya, kalau kita bikin marah kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala akan murka dan marah kepada kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Nah, kemudian faedah selanjutnya, membuat orang tua ridho itu termasuk jenis birrul walidain. Nah, jadi hadis ini motivasi untuk birrul walidain, untuk senantiasa membuat ridho kedua orang tua, baik ucapannya, lisannya, tingkah lakunya, perbuatannya, segala gerak-geriknya, segala sesuatunya, itu untuk senantiasa dalam rangka membuat orang tua itu ridho. Dan ingat, adzafil ma'ruf, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sebaliknya, membuat marah kedua orang tua ini termasuk hukukul walidain, termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga hati-hati untuk senantiasa menjaga lisannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga perbuatannya di hadapan kedua orang tuanya. Jangan sampai membuat marah, membuat orang tua sedih, membuat orang tua menangis. Karena ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala juga murka dan marah kepadanya. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. La yu'minu di sini adalah kamalul iman, tidak sempurna ahadukum salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya, au qala li akhihi, atau kata sang rawi li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa fi sahihain, dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Anas radhiyallahu anhu al-jazmu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz pasti, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kata Syekh rahimahullah, fal mu'minu, maka seorang mukmin yuhibbu li jiranihi, dia mencintai untuk tetangganya, wa yuhibbu li ikhwanihil muslimin, dan mencintai untuk saudara-saudara muslim, ma yuhibbuhu li nafsihi,
apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Laisa fi qalbi haqdun wala ghilun ala ikhwanihi. Tidak ada dalam hatinya kedengkian, kebencian pada saudara-saudaranya. Wala karohah wala hasad. Tidak ada sifat enggan, tidak suka, dan juga tidak ada hasad. Bal yuhibbu lahum al khair. Tetapi cinta untuk mereka, mencintai untuk mereka kebaikan-kebaikan. Artinya suka, gembira, senang kalau saudaranya mendapat kebaikan. Wa yakrahu lahum syarr. Dan benci mereka mendapatkan kejelekan, kesusahan, kegundahan. Wa idza kana fi qalbi alaihi maghilun. Kalau dalam hatinya ada kebencian, wa hadza yadullu ala dhu'fil iman. Maka ini menunjukkan lemahnya iman. Laisa imanuhu kamilan. Ini juga menunjukkan imannya tidak sempurna. Bal yakunu imanuhu dha'ifan. Bahkan imannya sedang lemah. Walihada qala la yu'minu ahadukum ay al-imanul wajibul kamil. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum, maksudnya al-imanul wajibul kamil, yaitu iman yang wajib, yang sempurna. Fal mu'minul kamil, maka seorang mukmin yang sempurna keimanannya, wallazi yuhibbul ikhwanihi, yaitu dia yang mencintai untuk saudara-saudaranya, wa yuhibbu li jiranihi, mencintai untuk tetangga-tangganya, wa yuhibbu li aqrabaihi, dan mencintai untuk kaum kerabatnya, sanak familinya, saudara-saudaranya, wa yuhibbu lil muslimin kulla khairin, dan mencintai untuk kaum muslimin semuanya itu kebaikan-kebaikan, semua kebaikan. Wa yakrahu lahum kulla syarrin, dan benci semua kejelekan yang ada pada mereka, atau mereka mendapatkan kejelekan. Barakallahu fikum. Ini adalah yang harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu senantiasa mencintai saudara-saudara kita, perkara-perkara yang kita suka, berupa kebaikan-kebaikan, sehingga tidak ada kebencian, kedengkian, hasad kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Sehingga yang muncul adalah sifat kelembutan, sifat kasih sayang, sifat rahmah, walhub, cinta kepada saudara kita, dan mengharapkan saudara kita mendapatkan kebaikan, pesawatnya diputar, kebahagiaan, kesenangan, dan semua perkara yang kita cinta kita mendapatkannya. Kita juga merasa cinta dan suka saudara kita mendapatkan semua itu. Barakallahu fikum. Hakatal mukmin, inilah seorang mukmin. Wa hadzal iman, demikianlah al-iman, yahmilu ashabuhu ala dzalik, yang membawa seorang itu ke dalam perkara-perkara demikian. Wa idza ra'aita min nafsika syai'an ilahu hadza, jika engkau melihat pada dirimu ada sesuatu yang menyelisih ini, fa'rif, ketahuilah, annahu dha'fun fil iman, bahwasanya
imanmu sedang lemah. Idza ra'aita min nafsik hasadan aw ghasan lihwanik, kalau engkau melihat pada dirimu muncul hasad, iri dengki, atau ghasan lihwanik, tidak suka dengan saudaranya, aw dzulman lahum. Ghasan sebenarnya menipu. Artinya benci, sama dengan karoha, merasa tidak suka dengan saudaranya. Audulman lahum, atau muncul kezaliman pada saudaramu. Barakallahu fikum. Yaitu dia menipu saudaranya, zalim kepada saudaranya, iri, hasad dengan saudaranya. Fa'rif, maka tauliah annahu naqsun fi imani, maka imanmu ini sedang berkurang. Wadhufun fi imanik, dan imanmu sedang lemah. Fatub ilallah minhu, maka bertobatlah kepada Allah azza wa jalla darinya. Wasari ila ruju' min dzalik, dan bersegeralah untuk kembali dari perbuatan tersebut. Nah, sehingga hati-hati. Ini perkara yang dilarang, perkara yang membuat orang imah lemahnya. Yaitu sifat iri, sifat dengki, menipu, berdolim, berbuat makar, dan seterusnya. Pada sang muslim ini termasuk perbuatan dosa, termasuk dosa besar. Nah, apalagi sampai mencela, melaknat, menghina, menyakiti seorang muslim, maka ini menunjukkan dha'ful iman, imannya sedang lemah. Barakallahu fikum. Ala iman yazidu wa yanqus, namanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu ta'ah, bertambah dengan taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Di antara al-ma'asi itu tadi hasad, ghos, isun, menipu, dulmun, kezaliman, makrun, makar pada saudaranya. Lagi sama ahlus sunnah. Fantabihu, maka hati-hati. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa menghina seorang sunni, ahlus sunnah, merendahkan seorang ahlus sunnah, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk ahlus sunnah. Lebih-lebih para ulama, hati-hati dari menghina para ulama, para imam, para masyayikh. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan dia akan keluar dari ahlus sunnah. Bahkan disebutkan dalam buku yang bahas tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah,
seseorang yang dia mencela sunnah, maka dia digolongkan ke ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Wallahu musta'an. Sehingga semoga kita jauhkan dari hal-hal yang dilarang tadi dan kita bisa mengamalkan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang cintai untuk dirinya. Nah, juga cakupan sangat luas. Li akhihi yaitu semua kaum muslimin, saudaranya sama muslim yang diharamkan untuk menumpahkan darahnya maupun menjatuhkan kehormatannya, semua kaum muslimin tercakup dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Kecuali hal-hal yang diberikan oleh syariat, yaitu untuk kita mencelanya, menjauhinya, meninggalkannya. Yaitu diantaranya adalah ahlul bid'ah wal dhalal, ahlul ra'i, ahlul ahwa, ahlul batil, ahlul zayd. Itu istilah-istilah para ulama. Kalau antum ketemu di kitab ulama ahlul bid'ah, ahlul dhalal, ahlul zayd, ahlul ra'i, ahlul ahwa, sama. Itu sinonim katanya ya, itu ahlul bid'ah. Nah, itu pentolan ahlul bid'ah. Mereka yang menyuruh kepada kebid'ahan, kepada pemahamannya, kepada ro'yunya, kepada hawa nafsunya, kepada kesesatannya, kepada penyimpangannya. Jauhi, tinggalkan, sampai dia kemudian rujuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatub ilallah, kata Syekh. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari ila rujuk min dalik, dan segera untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada benar dan meninggalkan kesalahannya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah dalam syarahnya ketika mensyarah hadis ini. Masya Allah. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama Sa'ad bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, ayu dan bi azam, dosa apa yang paling besar? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ta'ala lillahi niddan wa khalaqaka, yaitu kau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu. Qultu, kemudian aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tumayun, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, antaqtula waladaka khasyata ayakula ma'ak, engkau membunuh anakmu takut, khawatir dia makan bersamamu. Qultu, kemudian aku berkata lagi, bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tumayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, antuzaniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu.
Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ada yadulu ala anna hadil isol asalasa atau mudunub. Hadis ini menunjukkan bahwasanya 3 perkara tadi, perangai tadi, 3 macam yang disebutkan dalam hadis tadi, a'dhamu dzunub, adalah termasuk dosa-dosa besar. A'dhamuha, yang terbesar, asyirku, yaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu dzunub wa huwa akbaruha. Syirik ini adalah dosa yang paling besar, yang paling jelek. Wa a'dhamul jara'im, yaitu kejahatan yang besar, yang paling besar. Li'annahu idzun billah, karena buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa su'dzan bihi, dan buruk sangka kepadanya. Wa li hadza sara'atu dzunub, sehingga menjadi dosa yang paling besar. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik. Hingga Rasulullah SAW di sana mencontohkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika biki. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk berbuat syirik dalam perkara-perkara yang aku mengetahuinya. Wa astaghfiru lima la a'lam, dan aku mohon ampun padamu ya Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik yang aku tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Jika banyak-banyak berdoa dengan doa ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari dosa syirik, karena termasuk dosa yang paling besar, termasuk dosa yang terbesar. Barakallahu fikum. Bahkan kalau mati dalam keadaan syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya tersebut. Nah, innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati sampai meninggalnya, dan akan mengampuni dosa selainnya. Nah, ini menunjukkan apa besarnya dosa syirik, sehingga hati-hati. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesyirikan, baik syirik besar, syirkul akbar, maupun syirkul asghar, syirik kecil, maupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Semua dosa syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang termasuk dalam doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bihi wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, barakallahu fikum. Wa huwa sarfu ba'dil ibadah li ghairillah. Syirikan yaitu memalingkan sebagian ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Aw sarful ibadah ghairillah, atau semua peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Aw itiqad tasriful makhluk Allah,
yatasarrafu fi ibadah. Yatasarrafu fi ibadihi. Atau berkeyakinan bahwa makhluk itu ikut andil dalam mengatur hamba-hambanya, ikut mengurusi hamba-hambanya. Hadza kulluhu minasyirkil akbar. Ini semua termasuk syirik besar. Wa dzambul ladzi la yughfar, masuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sampai mati belum berobat. Wa wa imasirkun fil rububiyah, musirkun fil uluhiyah, aw sirkun fil asma wa sifat, yaitu syirik dalam perkara rububiyah Allah atau uluhiyah Allah atau asma dan sifat-sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Nasallallahu alaihi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari perbuatan syirik, dilindungi dari perbuatan syirik. Wa wa'adhu. Dan syirik termasuk dosa yang terbesar. Wal yajibul hadru minha. Maka wajib untuk hati-hati darinya, meninggalkannya, menjauhinya. Tumayali dzalika al-qatl. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang lain setelah syirik, yaitu al-qatlu, membunuh. Qatlun nufus bi ghairil haq, membunuh jiwa tanpa hak, min akbahidul, termasuk kezaliman yang paling jelek. Wa idza kana qatlul aulad awil walidain sura akbah. Kalau yang dibunuh adalah anaknya atau orang tuanya, maka lebih jelek lagi, lebih jahat lagi. Wa adzamu fil jarimah, termasuk kejahatan yang terbesar. Likauni jami'an bainal qatli wa bainal qati'ati rahim. Karena dia mengumpulkan membunuh dan memutus silaturahim. Nah, tumayali dzalika zina. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut setelah al-qatlu yaitu az-zina. Wa taqaddama fi hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ini telah lewat dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nah, jalal hukum makan al-qatli bima yali asyirku. Falukuk wal qatlu kilahuma min a'bahil jaraim. Bagilahuma qarina syirki nasallahu afiyah. Kalau dalam hadis Abu Bakrah yang telah lewat, durhaka kepada kedua orang tua ini menempati al-qatl, yaitu terletak setelah dosa syirik baru hukukul walidain, durhaka pada orang tua. Kalau dalam hadis ini setelah syirik membunuh seorang muslim, maka al-hukuk wal qatl, durhaka kepada orang tua dan membunuh, ini kedua-duanya termasuk kejahatan yang terbesar. Dan keduanya ini terletak setelah syirik. Ini menunjukkan besarnya dosa membunuh, hampir sama dengan dosa al-uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nasallahu alaihi. Kita mohon kepada Allah SWT al-afiyah, keselamatan. Ini menjelaskan al-qatlu yang di atas tadi. Kata wa qad zina wa wa min aqbahil fawais. Demikian juga azina, dosa zina. Ini termasuk aqbahul fawais,
sejelek-jelek perbuatan keji. Wa idza kana bizaudil jar aw bil maharim sara akbah wa akbah. Kalau dia berzina dengan istri tetangganya atau dengan mahramnya, maka ini lebih jelek dan sangat jelek. Barakallahu fikum. Masuk fahisyah, sangat kecil. Nasallallahu alafiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Allah taala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini dalam surat Isra ayat 32. Ini jelas larangan zina. Wa huna ja'alallah ma'al qatli wa ja'alallah masyirki tangfiran minhu wa tahdziran minhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qatlu itu setelah dosa syirik. Ini agar kita lari darinya, kita menjauhinya, kita menghindarinya. Kita jangan sampai melakukannya. Wa idza kana ma'a zaujatil jari alladhi yajibul ihsan ilaihi faqaful adza anhu sar'atu fil qabhi wa adamu fil itsmi. Kalau dia berzina dengan istri tetangganya yang dia wajib berbuat ihsan pada mereka dan untuk menahan tidak mengganggu mereka, maka kalau dia berzina dengannya, ini termasuk perbuatan kejahatan yang paling besar, termasuk kekejian yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar. Waqad anzalallahu bidzalika qaulahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain, wala yaqtuluna nafsal lati haramallah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak, wala yaznun, ini syahidnya, dan tidak berzina. Nah, barakallahu fikum. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa berbuat demikian maka dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab siksanya pada hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, dan dia kekal dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertobat. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Nah, sehingga kalau siapa pernah berbuat dosa-dosa yang disebutkan dalam ayat tadi untuk taubatan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mirahmatillahi anau man taba minasyirki, masuk rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa bertobat dari kesyirikan, minal uquq, dari durhaka kepada orang tua, awil qatli, atau membunuh, awil zina, atau berzina, aw ghairi dzalik taballahu anhu, atau yang semisalnya dari dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kalau dia bertobat. Ini termasuk
rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Idza kana taubah shadiqah. Kalau tobatnya itu jujur, itu tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Fiha nadamu ala ma madha. Dia menyesal atas perbuatan dosanya. Ini diantara syarat tobat yang shadiqah, tobat nasuha. Yang pertama menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wa fi hal iqla' min adh-dhunub, dan juga dia berlepas diri meninggalkan dosa tersebut, tidak mengulanginya lagi. Wa fi hal amalus sholih. Kemudian setelah itu dia beramal soleh, berbuat baik. Tsumma atba'aha bil iman wal amal sholih. Kemudian mengikuti dengan iman yang benar, iman yang jujur, dan amal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan. Kana hadza min asbab mahwillahi li dzunubih. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Wa ibdal li sayyiati hasanat. Menggantikan kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Fadlan minhu wa ihsanan Subhanahu wa taala. Ini merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kembali kepadanya, meninggalkan dosa-dosanya, menyesal atas perbuatannya, dan kemudian diganti dengan al-amal as-sholih, amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Sehingga dengan amalan soleh yang dia lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan, dengan pahala kebaikan, dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, dalam hadis disebutkan tumati sayyatal hasanah tamhuha, dan mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Fa yanbaghi lil mu'mini ayuhasiba nafsah. Adalah seorang mukmin itu dia introspeksi, muhasabah dirinya sendiri, introspeksi diri. Wa yataharra taubah shadiqah, berusaha untuk taubat dengan sejujurnya, taubatan nasuha. Wa azilmaha wa yadfa'aha bil iman as-shadiq wal amal sholih. Kemudian terus menerus dia berusaha untuk istiqomah seperti itu. Wa azal zimaha. Dia bermulazamah, berusaha istimrar untuk terus-menerus untuk berusaha jangan sampai kembali melakukan dosa itu yang dia lakukan, yang telah dia bertobat darinya. Nah, namanya at-taubah shadiq, jujur tobatnya. Jadi sungguh-sungguh ketika terbersih dalam hatinya, dibisi oleh syaitan atau hawa nafsunya untuk melakukan dosa kebiasaannya tersebut, itu yang pernah dia lakukan, maka dia berusaha semua tenaga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Jangan sampai dia terjerumus kembali dalam dosa yang sama. La ya'il mu'min fi jukrin wahidin maratain. Seorang mukmin itu akan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Wa yang bagi lil mu'min, kata Syekh rahimahullah. Wa yadfa'a bil iman as-shadiq. Kemudian mengikuti dengan iman yang jujur. Wal amal sholih, dengan amal-amal sholih, amal-amal kebaikan. Wallah yatubu ala tawabin. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat, mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Sawaun kana dzanbu syirkan wa wa'adamu dzunub aw kana ghairu dzalik min qatlin aw kukin aw zina aw qati'al rahim aw syai'un maskurin
Kata? Naam, au syirbu khamrin, au ghairi dzalik min awaidunub. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apapun dosa yang dia lakukan, seperti kesyirikan yang termasuk dosa yang terbesar, atau yang lainnya seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, zina, memutus silaturahim, meminum khamar, atau muskirin. Kalau sini ada yang jangan sirbu muskirin, yaitu meminum minuman yang memabukkan, ya. Karena sekarang macam-macam, ya kan? Namanya khamar itu. Nah, namanya macam-macam, jenisnya macam-macam, semua hal yang memabukkan. Awal ada minawai itu, atau yang semisalnya dari dosa-dosa besar, macam-macam dosa besar. Nah, Allah SWT mengampuni dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya termasuk dosa syirik kalau dia bertobat sebelum matinya. Nah, barakallahu, sehingga kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk minat tawabin, innal mustaghfirin, masuk orang yang bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu, yang telah kita ketahui maupun yang dulu belum kita ketahui, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, apalagi sudah tahu ilmunya, itu sesuatu yang diharamkan, dilarang, dari hal-hal yang termasuk dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan semoga taubat kita termasuk taubatan nasuha, taubat shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kita bertobat dari perbuatan dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, bisa. Itu masuk ya. Nah, biasanya ada tulisan yang maksudnya nggak ada yang ingatkan. Akhir insyaallah itu yang hadis lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binillah ta'ala. Naqiluna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakumullah. Tafadhalu. Ya,